Ya, selamat malam teman-teman dan Bu Setia. Di sini kami akan menjelaskan chapter 16 dan 17. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Tia, Natalia, Depanya Setiawan, Dela Sintia, saya sendiri, dan Angga Hartono. Nah, next. Yang pertama itu mengembangkan presentasi di lingkup sosial media. Kita harus tahu dulu nih, presentasi itu apa, definisi dari presentasi itu. Presentasi adalah peluang penting untuk memamerkan semua keterampilan komunikasi Anda, termasuk penelitian, perencanaan, penulisan, desain visual, dan komunikasi interpersonal. Sedangkan media sosial, sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Nah, berikut ini ada 3 proses untuk mengembangkan presentasi. Yang pertama itu ada plan. Yang plan itu yang pertama menganalisa situasi, mengumpulkan informasi, memilih media dan saluran, dan mengorganisasikan informasi. Terus yang kedua ada menulis, beradaptasi dengan audiens, membuat isi presentasi Anda, membuat pertanyaan atau jawaban kepada audiens. Terus yang terakhir ada complete. Yang pertama itu merevisi pesan, menguasai materi yang akan disampaikan, bersiap untuk berbicara, mengatasi kecemasan. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya ada membuat rencana untuk presentasi. Kita harus tahu dulu nih, merencanakan presentasi itu sama kayak merencanakan pesan bisnis yang lain. Sama kayak kita menganalisis situasi, mengumpulkan informasi, memilih media yang tepat, mengatur informasi. Nah, sebelum membuat presentasi, kita tuh harus tahu dulu nih rencananya dulu agar materi kita yang ingin disampaikan itu dapat berjalan sesuai dengan diinginkan. Dalam membuat perencanaan tersebut, terdapat 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menganalisa situasi. Terus yang kedua ada memilih channel dan media untuk presentasi. Terus yang ketiga mengatur sebuah presentasi. Next. Yang pertama menganalisa situasi. Tujuan presentasi itu kan menginformasikan. Nah, biar presentasi biar lebih efektif, memberikan waktu dan perhatian pendengar Anda. Terus agar presentasi lebih efektif juga, presenter itu harus tahu susunan tempat duduk yang pendengar itu di mana saja lokasinya. Terus di sini tuh ada 4 format dalam menentukan susunan duduk. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Yang pertama itu bisa lihat di gambar teman-teman. Pertama itu ada ruang kelas dan tempat duduk teater, di mana semua kursi atau meja menghadap ke depan, membantu menjaga perhatian fokus pada pembicara dan biasanya merupakan metode terbaik untuk mengakomodasi audiens yang besar. Tapi kekurangannya di sini tuh menghambat interaksi antar anggota. Terus yang kedua, tempat duduk meja konferensi, di mana orang duduk di 2 sisi yang panjang. Terus salah satu pembicara itu presenternya itu duduk di ujung. Terus kekurangannya di sini itu susah buat interaksi sama yang paling pojok. Terus yang ketiga, tempat duduk tapal kuda atau bentuk U, di mana tabel disusun dalam bentuk U, memungkinkan pembicara berinteraksi dengan berjalan mengelilingi audiens. Terus yang terakhir ada tempat duduk kafe. Orang-orang tuh biasanya duduk berkelompok di masing-masing meja. Terus tetapi di sini kurang ideal. Kenapa? Karena presentasi mereka tuh kadang kurang fokus. Terus suka berbincang sesama kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya ada selecting the best combination of media and channel. Nah, di dalam beberapa presentasi kita diharapkan untuk menggunakan media atau saluran apapun yang dibutuhkan oleh audiens, atasan atau keadaan. Misalnya seperti
kita mungkin diminta untuk menggunakan perangkat lunak untuk presentasi khusus dan sistem tampilan internal ruang konferensi atau perangkat lunak rapat online. Untuk beberapa presentasi mungkin memiliki serangkaian pilihan dari presentasi langsung, presentasi online, dan atau presentasi yang harus diunduh terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ketiga ada organizing presentation. Yang pertama mengidentifikasikan ide utama, yang kedua membatasi ruang lingkup, yang ketiga memilih pendekatan presentasi, yang keempat menggaris besarkan presentasi. Yang pertama kita membahas mendefinisikan ide utama. Mendefinisikan ide utama itu maksudnya presentasi yang sukses dimulai dengan gambaran yang jelas tentang ide utama yang ingin Anda bagikan dengan audiens Anda. Seperti mulailah menyusun ringkasan satu kalimat yang menghubungkan subjek atau tujuan Anda dengan kerangka referensi audiens Anda. Yang kedua, membatasi ruang lingkup. Membatasi ruang lingkup Anda penting karena dua alasan. Untuk memastikan bahwa presentasi Anda sesuai dengan waktu yang ditentukan dan untuk memastikan Anda menghargai waktu dan perhatian audiens Anda. Yang ketiga, memilih pendekatan presentasi. Dengan gagasan utama yang terdefinisi dengan baik untuk memandu Anda dan cakupan yang jelas untuk presentasi Anda dapat mulai menyusun pesan Anda. Terus yang selanjutnya, menggaris besarkan presentasi. Garis besar presentasi membantu kita mengatur pesan dan itu berfungsi sebagai fondasi untuk menyampaikan pidato presentasi Anda. Siapkan garis besar Anda dalam beberapa tahap. Yang pertama, nyatakan tujuan dan gagasan utama Anda, lalu gunakan untuk memadu sisa perencanaan Anda. Terus selanjutnya ada atur poin utama dan subpoin Anda dalam urutan logis yang mengekspresikan setiap penjelasan sebagai kalimat tunggal yang lengkap. Yang ketiga, identifikasi poin-poin utama dalam presentasi. Selanjutnya ada identifikasi transisi antara titik atau bagian utama dan kemudian tulis transisi itu dalam bentuk kalimat lengkap. Selanjutnya ada siapkan biografi atau catatan sumber Anda. Selanjutnya ada untuk kita memilih judul yang menarik. Buatlah judul itu dengan singkat, berorientasi pada tindakan dan fokus pada apa yang Anda sampaikan kepada penonton. Nah, selanjutnya. Selanjutnya tadi ini saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas refitting presentation content. Next. Menyesuaikan kepada audiens. Ketika Anda menyampaikan presentasi kepada orang-orang, Anda mungkin perlu menyesuaikan konten presentasi Anda. Penting juga untuk mempertimbangkan budaya apapun presentasi untuk penampilannya, tingkah laku, dan kebiasaan lainnya. Next. Mengembangkan presentasi, seperti dokumen tertulis, presentasi terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Ada pendahuluan presentasi, ada badan presentasi, dan ada penutup presentasi. Next. Pertama yang kita bahas adalah pendahuluan presentasi. Pendahuluan yang baik membangkitkan minat audiens pada topik Anda, membangun kredibilitas Anda, dan mempersiapkan audiens untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam pendahuluan presentasi, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menarik minat audiens. Dalam menarik minat audiens itu ada 6 cara untuk membangkitkan minat audiens. Yang pertama, satukan audiens di sekitar tujuan bersama untuk pendengar untuk membantu memecahkan masalah dengan memanfaatkan kesempatan.
atau penulis lain terlibat dalam topik presentasi Anda. Yang kedua, ceritakan sebuah kisah. Cerita yang disampaikan dengan baik, secara alami, menarik, dan dapat menarik perhatian audiens. Yang ketiga, sampaikan sampel produk dan atau benda lain jika Anda dapat terlibat sebagian besar kemungkinan orang untuk mengingat pesan Anda. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan akan membuat audiens terlibat secara aktif dalam presentasi Anda dan memberi Anda informasi tentang mereka dan kebutuhan. Yang kelima ada bagikan statistik yang mengejutkan, detail yang tidak terduga, atau mengejutkan seringkali dapat menarik perhatian pendengar. Dan yang keenam, gunakan humor. Membuka dengan pengamatan yang lucu tentang diri Anda, masalah pokok dari presentasi, namun demikian humor harus digunakan dengan kehati-hatian. Pastikan setiap komentar relevan, pantas, dan tidak menggunakan siapapun yang hadir secara umum. Hadir humor ketika Anda dan audiens tidak berbagai bahasa asli atau budaya yang sama. Terlalu mudah bagi humor untuk jatuh datar atau menjadi bumerang. Selanjutnya yang kedua adalah membangun kredibilitas Anda. Kredibilitas mengacu kepada kepercayaan diri seseorang. Tanpa adanya kredibilitas, kita tidak dapat meyakinkan audiens bahwa ide-ide kita patut diterima, sekalipun materi kita di luar biasa. Yang ketiga adalah mempertinjau pesanan Anda, yaitu selain membangkitkan minat audiens dan membangun kredibilitas Anda, pengantar yang baik memberi anggota audiens Anda preview dari apa yang di depannya, membantu mereka dengan melihat daftar isi dan memindai judul, tetapi dalam presentasi Anda perlu memberikan kerangka kerja pertinjau. Anda harus merangkum ide utama dan presentasi Anda. Next. Selanjutnya adalah badan presentasi. Badan presentasi, sebagian besar pidato atau presentasi Anda didedikasikan untuk diskusi tentang poin pendukung utama dari garis besar Anda. Apakah Anda menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung? Pastikan organisasi presentasi Anda jelas dan presentasi Anda menarik perhatian. Nah, badan presentasi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu menghubungkan ide-ide Anda dan memegang audiens Anda. Jadi menghubungkan ide-ide Anda ini yang dimaksud adalah bantu pendengar Anda berpindah dari satu titik kunci ke titik berikutnya dengan menggunakan transisi secara murah hati antara kalimat dan paragraf. Gunakan kata dan frasa transisi seperti karena itu, karena, di samping itu, berbeda, apalagi. Setiap kali Anda mengubah topik, pastikan untuk menekan hubungan antara ide-ide. Ringkaslah apa yang dikatakan dan tinjau apa yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada memegang audiens Anda. Tips untuk menjaga agar audiens Anda tetap terhubung adalah ada 5. Yang pertama adalah hubungkan subjek Anda dengan kebutuhan audiens Anda. Orang-orang secara alami paling tertarik pada hal-hal yang berpengaruh mereka secara pribadi. Yang kedua, mengantisipasi pertanyaan audiens Anda. Cobalah untuk mengantisipasi sebanyak mungkin pertanyaan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan Anda juga ingin menyampaikan dan menyimpan bahan tambahan yang digunakan selama periode tanya jawab. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas jika presentasi Anda melibatkan ide-ide abstrak. Tunjukkan bagaimana abstraksi itu terhubung dengan kehidupan sehari-hari Anda. Menggunakan contoh nyata. Yang keempat adalah jelaskan hubungan antara subjek Anda dengan ide-ide yang akrab. Tunjukkan bagaimana subjek Anda terkait dengan ide-ide yang sudah dipahami oleh anggota audiens dan berikan orang cara untuk mengkategorikan dan mengingat poin-poin Anda. Yang kelima ada ilustrasi ide-ide Anda dengan visual, membangun Anda terhubung dengan anggota audiens dan membantu orang lebih efektif mengingat pesan Anda. Next.
Selanjutnya, yang terakhir ada penutup presentasi. Nah, penutup pidato atau presentasi memiliki 2 pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Pastikan pendengar Anda pergi dengan poin-poin penting dari pembicaraan Anda dengan jelas dalam pikiran mereka dan menempatkan audiens Anda dalam keadaan emosi yang sesuai. Yang pertama, mengambil poin utama Anda, gunakan yang dekat untuk menyatakan kembali poin Anda secara ringkas, menekan apa yang Anda lakukan atau pikirkan untuk pendengar Anda. Yang kedua, berakhir dengan kejelasan dan keyakinan jika Anda telah berhasil dalam pengantaran dan isi presentasi Anda. Pendengar Anda memiliki informasi yang mereka butuhkan dan berada dalam kerangka berpikir yang benar untuk memanfaatkan informasi tersebut dengan baik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang delivering a presentation. Choosing your presentation method. Yang pertama itu ada memorize presentation. Presentasi dengan hafalan merupakan gaya pembicaraan dengan isi bahan sajian ditulis lalu dihafalkan. Contohnya, laporan hasil studi singkat dan hasil kunjungan atau observasi. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks mengenai informasi yang akan disampaikan. Yang kedua ada reading, untuk pembicara dengan sepenuhnya menggunakan teks atau membaca kata demi kata yang tertuang di dalam kertas pembicaraan. Nah, hasilnya ini akan berupa presentasi yang monoton dan tidak membangkitkan semangat. Nah, kelebihan dari reading ini adalah penyampaian dilakukan secara berurut atau sistematis. Yang kedua, kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Lalu ada kelemahannya juga, yaitu yang pertama, pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya. Yang kedua, pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkan. Yang ketiga, penyampaian informasi tidak menarik. Dan yang terakhir adalah pembicara terlalu sibuk membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar, seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar. Next. Lalu ada speaking from an outline or not. Ini merupakan metode termudah dan paling efektif. Teknik ini pembicaraan bebas, natural, dan sesuai dengan tingkat respon audiens untuk mempertahankan kontak mata dengan pendengar dan untuk merespon dan berimprovisasi sesuai keadaan. Lalu ada impromptu speaking. Nah, jenis presentasi yang dilakukan ini secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar, tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Next. Next. Lalu ada preparing to speak. Yang pertama itu kenali audiens. Mengetahui audiens itu adalah mengetahui audiens Anda itu membantu Anda mengetahui cara menyesuaikan presentasi Anda. Pastikan pengalamannya menyenangkan dan informasi yang Anda berikan berguna bagi audiens spesifik Anda. Lalu yang kedua itu ada uraikan poin-poin utama. Menguraikan poin-poin utama presentasi Anda membuat presentasi Anda terfokus dan terorganisir. Cobalah untuk menggunakan poin-poin utama ini sebagai dasar presentasi Anda. Pertimbangkan untuk menguraikan presentasi Anda dengan kata kunci. Kata kunci ini bermanfaat karena mudah diingat dan bekerja dengan baik dengan garis besar. Lalu yang ketiga ada berlatih sendiri. Nah, ini cari tahu berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk presentasi Anda. Saat berlatih, pastikan untuk mengatur waktu dari awal sampai akhir dan membaca seluruh presentasi beberapa kali. Untuk beberapa kali pertama, jangan ragu untuk menggunakan kartu catatan atau skrip, tetapi begitu Anda merasa nyaman, coba gunakan hanya sumber daya ini saat Anda lupa satu baris.
Ini dapat membantu Anda melakukan lebih banyak kontak mata dengan audiens Anda yang membantu melibatkan mereka. Yang keempat itu gerakan tangan. Menggunakan gerakan tangan untuk menjelaskan poin dalam presentasi Anda bisa bermanfaat. Anda tidak hanya akan lebih terlibat dengan penonton, tetapi menggunakan gerakan tangan dapat membantu Anda mengingat momen. Misalnya, jika Anda menjelaskan buku audio, Anda mungkin menunjuk ke telinga Anda. Hubungan antara kata dan gerakan ini dapat membantu Anda mengingat apa yang harus dikatakan. Nah, yang kelima ini ada berlatih di depan seseorang. Cara yang terbaik untuk merasa nyaman dalam memberikan presentasi adalah memberikannya kepada audiens yang lebih kecil meskipun hanya satu orang. Membiasakan diri dengan seseorang yang mendengarkan dan memperhatikan Anda saat Anda berbicara akan membantu Anda merasa nyaman. Yang terakhir itu ada antisipasi pertanyaan dan siapkan jawaban. Kemungkinan besar beberapa audiens akan memiliki pertanyaan tentang presentasi Anda. Pikirkan beberapa item yang mungkin Anda terima, kemudian tuliskan jawaban untuk mereka dan berlatih mengucapkan dengan lantang. Next. Overcoming anxiety. Yang pertama itu, persiapkan diri yang matang. Seperti baca materinya, lihat slide-nya, persiapkan segala sesuatunya. Ini akan bisa mengurangi rasa kegugupan kita. Yang kedua, kita gugup itu terjadi karena bayangan kita sendiri. Sebagai seorang presenter, kadang suka memikirkan hal yang negatif, seperti audiens yang akan bertanya hal yang sulit. Nah, supaya tidak terjadi hal itu, maka kita harus berpikir positif, bayangkan hal-hal yang baik. Yang ketiga itu, jadi kita bisa gugup karena situasi yang tidak terduga, misalkan laptopnya bermasalah. Maka untuk mengatasi hal itu ketika Anda hendak presentasi sebelum jamnya, mulai persiapkan segala sesuatunya. Yang keempat, kita akan gugup ketika kita tidak menikmati materi kita sendiri. Jadi sebagai presenter itu harus mencintai topik yang Anda bawakan. Yang kelima, sebelum tampil harus rileks tubuh dan kita atur pernapasan untuk menetralisir degup jantung dan mencegah kekhawatiran. Yang keenam, sebelum presentasi, berdoa terlebih dahulu agar semoga kita lancar presentasinya. Next. Handling questions responsively. Yang pertama, dengarkan ketika audiens bertanya pada Anda, maka dengarkan baik-baik, dengarkan dan pahami pertanyaannya dari audiens tersebut. Anda cukup diam, fokuskan perhatian Anda dan coba dengarkan dengan baik dan Anda pahami apa yang diucapkan kata demi kata yang tersurat maupun yang tersirat. Yang kedua, lakukan presentasi setelah orang tadi bertanya, maka Anda akan lakukan parafrase. Parafrase adalah kita mencoba mengulang kembali pertanyaan tersebut dengan bahasa kita sendiri. Gunanya itu agar Anda bisa mengkonfirmasi apakah betul itu yang ditanyakan oleh audiens dan tidak hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi. Parafrase membantu Anda untuk memahami apa yang ditanyakan dan juga memberikan kesempatan buat Anda. Yang ketiga, langkah ketiga ini ambil waktu untuk tenang atau diam atau ambil jeda sambil memikirkan jawabannya. Diam sejenak ini berguna untuk agar kita bisa memikirkan jawaban yang terbaik. Nah, yang keempat, ketika Anda sudah memikirkan jawaban, maka berikan jawaban terbaik, sampaikan jawaban dengan baik, rapi, terstruktur, seperti berikan konteks tentang pertanyaannya. Lalu berikan jawaban Anda, dan yang terakhir memberikan kesimpulan. Lalu langkah yang terakhir ini ketika Anda sudah menjawab lalu mengkonfirmasi, seperti Anda menanyakan kepada audiens apakah betul itu yang dia tanyakan dan apakah ia sudah mendapatkan jawabannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada incorporating technology in your presentation.
Di dalam incorporating teknologi representative ini ada embracing the back channel. Back channel ini menyajikan resiko dan imbalan bagi presenter bisnis. Dalam back channel ini ada sisi negatifnya, misalnya pendengar dapat meneliti klaim Anda saat Anda membuatnya dan menyebarkan berita dengan cepat jika mereka berpikir informasi Anda goyah. Yang kedua itu, back channel juga memberikan anggota audiens yang berlangganan lebih banyak leverage yang dapat menyebabkan presentasi berputar di luar kendali. Selain itu, dari sisi positifnya itu, pendengar yang dapat bersemangat tentang pesan Anda dapat membangun dukungan untuk itu, memperluasnya, dan menyebarkan ke audiens yang jauh lebih besar dalam hitungan detik. Anda juga bisa mendapatkan umpan balik yang berharga selama dan setelah presentasi. Dengan back channel ini, kita dapat mencoba melawan dan mengabaikan presenter dapat menggunakan kekuatan yang kuat ini untuk keuntungan mereka. Di back channel ini ada tips-tipsnya biar back channel itu dapat bekerja untuk kita. Yang pertama itu ada integrate social media into presentation process. Ini itu dapat membuat situs. Contohnya itu kayak dapat membuat situs web untuk presentasi sehingga orang dapat mengakses sumber daya yang relevan selama atau setelah presentasi kita. Kayak misalnya tuh membuat hashtag Twitter yang dapat digunakan semua orang saat mengirim tweet, atau bisa juga kayak dari streaming YouTube gitu, streaming Twitter selama Q&A sehingga semua orang dapat melihat pertanyaan dan komentar di saluran Anda. Di komentar Anda. Terus yang kedua itu ada monitor and ask for feedback. Ini tuh contohnya tuh menggunakan layanan gratis seperti TweetDeck untuk mengatur tweet berdasarkan hashtag dan variabel lainnya. Jadi tuh kita tuh dapat memantau komentar dari audiens untuk menghindari pencobaan saluran belakang saat berbicara. Terus yang kedua itu ada review comment to improve your presentation. Ini itu setelah presentasi selesai, kita tuh juga bisa lihat komentar-komentar yang kita tadi tulis di Twitter itu dan di blog anggota audiens untuk melihat bagian mana yang mereka bingungkan dan bagian mana yang membuat mereka semangat, dan bagaimana juga yang tampaknya memiliki sedikit efek. Terus yang keempat itu ada automatically tweet key points from your presentation while you speak. Nah, ini itu kayak ada kayak perangkat lunak presentasi yang dapat mengirimkan tweet para tulisan saat Anda menampilkan slide tertentu dalam presentasi. Nah, yang terakhir itu ada establish expectation with the audience. Nah, itu menjelaskan bahwa Anda tuh menyebut partisipasi audiens, tetapi untuk memastikan pengalaman positif bagi semua orang. Terus komentarnya tuh kayak relevan dan produktif. Selanjutnya itu ada presentation online. Nah, presentasi online ini menawarkan banyak manfaat, kayak termasuk kesempatan untuk berkomunikasi dengan audiens yang tersebar secara geografis di sebagian kecil dari biaya perjalanan dan kemampuan bagi tim proyek atau seluruh organisasi untuk bertemu pada saat itu juga. Namun dalam format ini itu juga menghadirkan beberapa tantangan bagi presenter. Kayak misalnya tuh kayak sulit itu untuk mengatakan apakah anggota audiens bosan atau bingung jika pandangan Anda tentang mereka terbatas pada gambar video kecil. Terus selanjutnya itu untuk membuat presentasi online yang sukses, berikut ada beberapa langkah atau saran yang harus kita ingat tuh agar
Persatuan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada consider sending preview study materials ahead of time. Nah, ini tuh kayak melakukan hal yang mungkin anggota audiens yang biasanya tuh kayak informasi latar belakang yang penting, kayak menggunakan kayak sekarang tuh kayak ada aplikasi share, kayak itu untuk mendistribusikan presentasi Anda. Jadi tuh presentasi kita itu dikirim gitu kayak ke publik. Terus kita juga dapat merekam narasi audio untuk membuat presentasi kita. Nah, terus yang kedua itu ada reserve using the system live if at all possible. Nah, itu presentasi online ini memiliki tantangan presentasi lain dengan beban tambahan mengoperasikan sistem presentasi saat kita berbicara. Nah, jadi itu kita berlatih setidaknya satu penampil diuji sehingga kita tuh merasa nyaman dengan sistemnya. Yang kedua itu ada keep your presentation as simple as possible. Nah, ini tuh kayak kita memecahkan slide rumit ke beberapa slide kalau kita perlu dan menjaga arah diskusi supaya tetap jelas, nggak ada yang kayak kabur-kaburan gitu dari tema kita. Nah, yang selanjutnya itu ada ask for feedback frequently. Jadi itu kita karena sistem telepresence ini udah canggih, kita tuh gak bisa dapat banyak umpan balik visual yang menyayangi kita tuh kalau misalnya anggota audiens yang kita dengar itu bingung, terus kayak banyak juga orang-orang online-nya itu kayak enggan untuk kayak nanya ke kita, takut ngeganggu gitu. Nah, jadi tuh dia nyiapin kayak misalnya dalam melalui Twitter yang tadi itu atau sebagian dari sistem rapat yang mungkin membantu dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya itu ada consider the view experience from the audience member. Nah, ini tuh point of view-nya. Jadi kayak kita tuh bisa ngasih lihat yang mereka lihat kayak kita. Misalnya kita tuh ngasih video webcast kadang-kadang ditampilkan di jendela-jendela kecil di layar kayak sehingga tuh penontonnya itu mungkin kehilangan detail-detail penting. Nah, kalau ada juga kayak orang-orang kadang lihat presentasi kitanya itu dari handphone. Jadi kayak sulit banget dapet visual yang sama dengan orang-orang yang duduk di depan layar komputer dengan ukuran penuh. Nah, yang selanjutnya itu ada allow plenty of time for everyone to selanjutnya kita masuk ke chapter 17. Udah ada suaranya belum? Udah. Oke, ini lanjut ke chapter 17 ya. Yuk. Selanjutnya ini kelompok kita akan menjelaskan tentang chapter 17. Ya, next. Nah, di sini ada planning your presentation visual. Jika di chapter 16 terdapat penjelasan tentang 3 tahap untuk pengembangan presentasi yang berisi plan, write, and complete. Dan
di chapter 17 ini menjelaskan beberapa teknik-teknik untuk penyampaian presentation visual. Nah, di sini ada seperti beberapa ahli yang menyarankan beberapa teknik untuk meningkatkan penyampaian pesan kita dengan visual yang kreatif dan efektif. Visual dapat meningkatkan kualitas dan dampak presentasi apapun dengan menciptakan minat, mengilustrasikan poin-poin yang sudah dijelaskan dengan kata-kata, serta menambahkan variasi dan meningkatkan kemampuan audiens untuk menyerap dan mengingat informasi. Nah, ini ada, namun untuk semua kekuatan komunikasi visual, kita jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa visual adalah presentasi Anda, terutama saat kita menggunakan perangkat lunak seperti Prezi ataupun Microsoft PowerPoint. Komunikator terkadang terjebak dalam membiarkan visual menjadi pusat perhatian. Seperti ini kita ingat bahwa pesan kita adalah presentasi, bukan visual yang kita buat. Visual hanya untuk membantu, mendukung, dan memperjelas apa yang Anda katakan. Next, selanjutnya. Nah, di slide ini menjelaskan selecting the type of visual to use. Kita dapat memilih dari berbagai visual untuk menyempurnakan presentasi. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh perangkat-perangkat yang kita dapat gunakan untuk membantu presentasi kita. Serta saya akan menjelaskan kekurangan dan kelemahan dari perangkat-perangkat ini. Yang pertama ada Prezi. Di dalam Prezi, keuntungan yang terbesar adalah fleksibilitas, baik dalam cara Anda menyusun visual Anda dan bagaimana Anda mengaksesnya selama presentasi. Kemampuan untuk menggabungkan video dan media lainnya dan tampilan serta nuansa yang lebih dinamis daripada tayangan slide konvensional. Di Prezi memiliki seperti kekurangan itu adalah pilihan desain yang lebih sedikit, kemungkinan penonton kehilangan alur saat presenter meloncat dari topik ke topik, dan kemungkinan penonton merasa pusing atau bahkan tidak paham saat kita menggunakan kita berlebihan dengan menggunakan Prezi. Yang kedua ada slide. Slide itu adalah Microsoft PowerPoint atau program serupa memiliki sejumlah keunggulan, mudah untuk membuat dan mengedit. Desain adalah desain juga mudah disesuaikan, dan slide mudah dimasukkan ke dalam pertemuan online dan webcast. Potensi kerugian terbesar dari slide adalah sifat linear dari presentasi. Mengubah alur presentasi atau melompat untuk slide tertentu lebih sulit dalam perangkat lunak presentasi daripada dengan Prezi. Dan perhatikan bahwa untuk Prezi dan slide yang kadang-kadang disebutkan orang biasanya merupakan akibat dari bagaimana alat yang digunakan, bukan batasan dalam perangkat lunak kita sendiri. Yang ketiga ada overhead transparency. Transparansi overhead ini adalah definisi yang perangkat yang lama, tetapi mereka memiliki kelebihan. Mereka dapat dibuat tidak memerlukan komputer atau peralatan proyeksi terbaru. Anda dapat menuliskan pada mereka selama presentasi. Dan di sisi kerugian dari overhead transparency ini, mereka terbatas pada tampilan statis dan hampir tidak mungkin untuk diedit setelah Anda melakukannya. Mencetaknya Anda harus memiliki peralatan yang tepat. Kemudian ada chalkboard and whiteboard. Adalah alat yang efektif untuk merekam poin yang dibuat selama sesi kelompok dengan papan tulis digital, dan Anda dapat cetak, simpan, dan bagikan salinan apapun yang tertulis juga. Selanjutnya ada flip chart. Flip chart adalah alat berteknologi rendah lainnya yang dapat diandalkan untuk rapat dan presentasi. Flip chart ini bagus untuk merekam komentar dan pertanyaan selama presentasi
agar membuat memori kelompok selama sesi brainstorming, melacak semua ide yang dihasilkan tim. Selanjutnya ada order visual. Jadi di order visual ini apa maksudnya? Jadilah kreatif saat memilih visual untuk mendukung presentasi Anda. Video grup fokus yang berbicara tentang perusahaan Anda memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada serangkaian slide teks yang merangkum apa yang dikatakan penyaji. Anda mungkin juga ingin memasukkan perangkat lunak lain ke presentasi Anda seperti spreadsheet langsung untuk menunjukkan keuangan, data, atau program desain berbantuan komputer untuk menunjukkan desain produk baru. Jika kamu mendemonstrasikan pengguna program perangkat lunak, Anda dapat membuat screencast yang menunjukkan perangkat lunak di dalam tindakan itu. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, plan your presentation visual. Yang pertama, pastikan pesan. Pastikan pesan Anda bukan visual Anda. Tetap yang menjadi utama di dalam presentasi itu adalah yang Anda sampaikan, materi yang Anda sampaikan, bukan visual yang Anda buat untuk membantu jalannya lancar presentasi. Yang kedua itu pilih visual dengan hati-hati untuk mendukung pesan Anda. Gunakan kombinasi visual jika diperlukan. Selanjutnya, tinjau rencana Anda untuk setiap visual untuk memastikan benar-benar mendukung presentasi Anda. Yang ketiga, ikuti prinsip desain yang efektif dengan penekanan pada akurasi dan kesederhanaan. Jadi maksudnya itu gunakan visual Anda secukupnya, tidak perlu dilebih-lebihkan bahasanya, supaya audiens yang mendengarkan tidak terlalu pusing. Dan selanjutnya kan gunakan waktu Anda dengan bijak sehingga Anda punya banyak waktu untuk melatih presentasi Anda. Ya, next. Nah, saat ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas causing structure of freeform slide. Causing structure of freeform slide dibagi menjadi dua, yaitu kekurangan dan kelebihan slide terstruktur dan kekurangan dan kelebihan slide berbentuk bebas. Next. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan slide terstruktur. Yang pertama, cepat dan mudah dibuat dengan memilih skema desain keseluruhan untuk presentasi. Pilih template untuk slide baru dan memulailah mengetik informasi. Yang kedua, lebih efektif menyampaikan ide-ide kompleks atau set data yang saling terkait. Yang ketiga, dapat lebih efektif sebagai dokumen mandiri yang dapat dibaca orang sendiri tanpa presenter. Next. Kekurangan slide terstruktur ada 3, yaitu yang pertama adalah slide teks yang berat yang semuanya mirip. Jadi teksnya itu kebanyakan kata-katanya berat dan terdapat banyak kata yang mirip. Yang kedua adalah dapat membuat audiens merasa bosan dan ngantuk. Yang ketiga, presenter hanya mengulang dengan membaca informasi yang ada di slide tanpa menjelaskan. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan slide bentuk bebas. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan dari slide bentuk bebas. Kelebihan dari desain slide bentuk bebas adalah untuk mengantisipasi kekurangan desain terstruktur dengan memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah menyediakan informasi pelengkap melalui sarana tekstual dan visual. Mengelola jumlah informasi yang disampaikan pada satu waktu untuk mencegah kelebihan kognitif. Yang ketiga ada membantu bisa memproses informasi dengan mengidentifikasikan prioritas dan koneksi. Sangat baik untuk
presentasi motivasi, pendidikan, dan persuasif. Yang ketiga, lanjut ada kelemahan slide. Bentuk bebas. Ada 3, yaitu merancang slide dengan elemen visual dan tekstual lebih kreatif dan lebih memakan waktu daripada hanya mengetik teks ke dalam template yang telah diformat. Yang kedua ada informasi yang kurang tekstual cenderung ditampilkan di layar sehingga pembicara bertanggung jawab untuk menyampaikan lebih banyak isi presentasi. Yang ketiga adalah jika tidak ditangani dengan hati-hati, membagi informasi menjadi potongan-potongan kecil seperti itu dapat menyulitkan untuk menyajikan subjek yang kompleks dengan cara yang terpadu dan komprehensif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada yang namanya Designing Effective Slide. Designing Effective Slide itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada Designing Slide Around a Key Visual. Dalam strategi desain struktur dan desain bentuk bebas, seringkali membantu menyusun slide spesifik di sekitar visual utama yang membantu mengatur dan menjelaskan poin-poin yang dibuat. Seperti contoh kayak gambar di samping tuh ada diagram piramida menunjukkan hubungan hierarkis, sedangkan diagram lingkaran menekankan bahwa setiap akhir dalam suatu proses akan kembali ke awal ke proses. Next. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Selecting Design Elements. Itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada color. Menekankan ide-ide penting, menciptakan kontras, dan mengisolasi elemen slide. Warna-warna terang itu biasanya meningkatkan minat baca, sedangkan warna gelap atau buram justru sebaliknya. Terus yang kedua ada artwork. Artwork itu mencangkup foto, gambar teknis, bagan, dan elemen visual lainnya untuk membuat slide itu lebih menarik. Terus yang ketiga itu typeface dan type style. Gunakan huruf tebal, tetapi hindari huruf miring dan huruf kapital. Sertakan ruang kosong ekstra di sekitar antara baris teks dan konsisten dalam font, jenis gaya, dan warna ukuran. Next. Yang terakhir ada namanya maintaining design. Maintaining design itu ada 2 macam. Yang pertama, memprogram desain ke dalam slide. Itu seperti pilihan warna, font style, elemen desain. Terus yang kedua, memilih tata letak yang telah ditentukan dari pelengkap lunak. Itu seperti judul, seni grafis, dan teks bullet. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada creating effective slide content. Di sini itu ada beberapa dasar desain dalam pikiran yang untuk membuat konten tekstual dan visual untuk slide Anda. Untuk setiap slide, kita harus mengingat untuk berhati-hati terhadap informasi yang berlebihan. Ketika kita membuat slide itu memiliki terlalu banyak konten tekstual, visual, atau keduanya, terutama untuk beberapa slide berturut-turut, pemilih audiens tidak memproses informasi yang cukup cepat untuk memahaminya dengan akhirnya menghilangkannya. Kita juga harus menjaga agar slide kita tuh tetap jelas dan mudah dipahami untuk mempercepat aliran informasi dengan kecepatan yang memungkinkan orang menghubungkan ide-ide Anda dari satu slide ke slide berikutnya. Yang pertama itu ada writing readable content. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemula yaitu dan salah satu kritik utama yang dilontarkan pada desain slide terstruktur secara umum adalah mengisi slide dengan terlalu banyak teks. Melakukan hal ini itu membebani audiens dengan terlalu banyak informasi terlalu cepat
mengalihkan perhatian dari pembicara dengan memaksa orang untuk membaca lebih banyak dan mengharuskan presenter untuk menggunakan jenis yang lebih kecil. Saat menulis konten teks slide, kita juga harus menjaga tetap pesan kita tuh tetap singkat dan sederhana. Kayak di gambar yang di samping ini, itu tuh kita batasi setiap slide ke satu pemikiran konsep atau ide. Dalam kata lain itu tak perlu membagi hal-hal sejauh sehingga penonton mengalami kesulitan melihat gambar besar. Yang kedua itu membatasi konten teks hingga 4 atau 5 baris dengan 4 atau 5 kata per baris. Untuk slide yang dipilih, mungkin masuk akal untuk melebihi batas-batas ini, tetapi jarang melakukannya. Yang ketiga itu, jangan tampilkan sejumlah besar slide teks berat berturut-turut, memberi penonton beberapa bantuan visual. Yang keempat itu, tulis frasa pendek dan berpoin daripada kalimat panjang. Yang selanjutnya itu, menggunakan kalimat hanya ketika Anda perlu berbagi kutipan atau item teks lainnya secara verbatim. Selanjutnya, item dasar frasa dalam bentuk gramatikal paralel untuk memfasilitasi pembacaan cepat. Terus yang selanjutnya, gunakan suara aktif, sertakan judul pendek dan informatif, dan yang terakhir itu, saat menggabungkan visual dengan teks, semakin banyak informasi yang dapat disampaikan visual, semakin sedikit pekerjaan yang perlu dilakukan dengan teks Anda. Selanjutnya itu ada creating charts and table for slide. Nah, dalam bagian tabel ini, presentasi harus lebih sederhana daripada visual untuk dokumen yang dicetak. Kita tuh memasukkan gambar-gambar terperinci yang terlihat bagus dalam halaman cetak, bisa terlalu padat dan terlalu rumit untuk presentasi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama itu, kurangi detail. Jadi itu kita hilangkan apapun yang tidak sepenuhnya penting untuk pesan yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya itu, menyederhanakan, misalnya itu jika bagian batang tersegmentasi menurut minggu, jangan menulis minggu 12 strip 01, tapi atau minggu 12 strip 08, dan seterusnya. Gunakan tabel week off sekali dan kemudian cukup sertakan tanggal. Demikian pula, Anda mungkin dapat menghapus skala vertikal dari sisi kiri grafik yang hanya menunjukkan nilai individu di atas setiap data. Yang ketiga itu, perpendek angka. Jika melakukan hal itu tidak menyembunyikan rincian penting, Anda dapat membulatkan number seperti 12.500,7 menjadi $12 atau 12,5 dan kemudian memberikan label sumbu untuk menunjukkan ribuan. Yang keempat, batasi jumlah data yang ditampilkan. Jadi, bagian baris yang terlihat sibuk ketika mereka memiliki lebih dari 2 atau 3 baris, grafik batang terlihat ramai dan tidak dengan lebih dari 5 atau 6 batang. Dan tabel sulit dibaca jika memiliki terlalu banyak baris atau kolom. Yang kelima, sorot poin-poin penting. Jadi, menggunakan panah, jenis huruf tebal, dan warna untuk mengarahkan mata audiens ke titik utama visual. Jadi itu kayak merangkum maksud grafik dalam satu judul yang jelas, seperti penghasilan nilai sebesar 0%, itu tuh kayak ditabelin atau ditebelin atau dikasih warna. Nah, yang terakhir itu sesuaikan ukuran dan desain. Jadi memodifikasi ukuran grafik untuk mengakomodasikan ukuran slide. Yang selanjutnya itu ada adding animation and multimedia. Nah, perangkat lunak presentasi menawarkan beragam opsi untuk menghidupkan slide Anda. Jadi kayak dimasukin suara, animasi, klip video, efek transisi dari satu slide ke slide berikutnya. Dan ada juga hyperlink ke situs web dan sumber daya lainnya. Jadi di dalam animation ini sama multimedia itu dikelompokkan jadi 4 kategori. Yang pertama itu ada animasi fungsional, yang kedua transisi and build, yang ketiga hyperlinks, dan yang terakhir itu ada multimedia. Nah, yang pertama itu ada function animation. Nah, dalam PowerPoint ini menawarkan seperangkat alat yang membingungkan untuk memindahkan
dan mengubah hal-hal di layar. Jadi kita tuh dapat menggunakan blok chart wheel teks dari luar langkat. Jadi kayak blok apa sih, kayak huruf-hurufnya itu bisa kayak diubah warnanya, terus diubah fontnya, ukurannya, terus bisa kayak tulisannya bergerak-gerak. Ada beberapa ini tuh kayak contoh-contoh animasinya, kayak berkedip, terus dapat gelombang bolak-balik, terus kayak bisa melangkah dari sekitar layar mengikuti jalur yang ditentukan. Terus yang kedua itu sama seperti elemen garis statis, dapat berupa fungsional atau dekoratif. Jadi itu elemen animasi itu kayak memiliki setiap titik peluru terbang. Jadi itu ini kayak contoh cara-caranya biar animasinya itu urusannya itu bisa dianimasiin. Terus kayak panah slot atau bilah warna yang bergerak di sekitar layar untuk menekankan titik-titik tertentu dalam diagram teknis. Jadi itu dalam si grafisatnya itu kayak kita bisa nambahin juga animasinya. Selanjutnya itu ada transition and builds. Nah, transisi slide ini dapat mengatur kontrol bagaimana satu slide mengganti ke slide lainnya. Nah, si build ini lebih berguna daripada transisi karena kalau kita gunain karena si build ini dapat mengontrol teks, grafik, dan elemen lainnya pada saat individu. Jadi contohnya tuh kayak dengan build ini kita dapat membuat daftar poin-poin muncul. Jadi kayak satu poin muncul, terus muncul lagi satu persatu daripada muncul sekaligus, yang membuat sulitnya fokus pada satu titik. Terus merilis informasi yang terkontrol ini membantu menarik perhatian anggota audiens ke titik yang sedang dibahas dan membuat mereka tidak membaca di depan. Terus sama halnya seperti transisi, tetap dengan halus, pilihan dasar untuk membangun, inti dari membangun itu merilis informasi dengan cara terkendali, kayak bukan mengalihkan perhatian atau menghibur penonton. Jadi tuh pilihan lainnya ini berguna dengan adanya warna pada poin-poin saat membahas masing-masing. Kayak misalnya tuh kayak dengan build ini kita dapat membuat daftar poin-poin muncul satu persatu juga. Terus kayak misalnya jika warna teks utamanya ini warna biru, kita tuh mungkin memiliki teks di setiap titik peluru berubah menjadi kayak abu-abu muda. Terus setelahnya itu kayak bisa berubah lagi sampai kita selesai. Terus selanjutnya itu ada hyperlinks. Ini dengan menggunakan hyperlinks, ini tuh merupakan cara yang bagus untuk menyesuaikan presentasi kita, memberikan presentasi linear, beberapa fleksibilitas presentasi non-linear. Jadi contohnya itu, jika kita bekerja dalam penjualan dan memanggil berbagai pelanggan, kita tuh nggak dapat memastikan situasi kayak apa yang akan kita temui di situs-situs masing-masing pelanggan kita. Jadi tuh kita harus siap untuk memberikan presentasi teknis yang mendalam kepada sekelompok hanya untuk meminta para kelompok insinyur untuk meminta kepada mesin perusahaan masuk dan meminta gambaran keuangan singkat sebagai penggantinya. Atau kita juga mungkin menyiapkan satu set slide teknis terperinci tetapi tidak menunjukkannya, jadi kecuali penontonnya itu mengajukan pertanyaan terperinci. Selanjutnya itu yang terakhir itu multimedia elemen. Nah, di elemen multimedia ini menawarkan yang terbaik dalam presentasi aktif. Jadi kayak menggunakan kayak klip audio, klip video dengan berbagai cara yang efektif untuk melengkapi pesan-pesan kita. Jadi kayak menyertakan pesan yang direkam dari eksekutif perusahaan atau adegan dari kelompok fokus pelanggan. Jadi memastikan untuk menjaga elemen-elemen ini singkat dan relevan, sehingga poin pendukung untuk presentasi kita tuh bukan sebagai penggantinya. Terus selanjutnya itu ada integrating mobile device in presentation. Nah, jadi itu kalau dalam ini tuh kayak kita menggunakan smartphone dan dalam itu menawarkan berbagai cara untuk meningkatkan presentasi presenter serta anggota audiens. Kayak di sini tuh kayak ada beberapa macam diagram
yang kita bisa pakai gitu. Kayak contohnya itu kita bisa mengatasi masalah semua orang audiens kita ini yang tidak memiliki tampilan layar yang jelas dengan menggunakan sistem yang menyiarkan slide Anda ke tablet dan smartphone. Bahkan dalam sistem ini itu dapat menghilangkan sistem proyeksi konvensional sepenuhnya. Jadi semua orang di audiens ini dapat melihat slide kita tuh di perangkat saluran mereka, dan mereka juga dapat menyiarkan presentasi langsung kepada pengguna ponsel di mana saja di dunia. Jadi setiap kita maju ke slide baru itu dikirim ke ponsel atau tablet semua orang yang berlangganan presentasi kita. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan completing slides and support materials. Yang pertama itu ada readable. Jadi itu harus dapat dibaca oleh audiens. Yang kedua itu ada konsisten. Konsisten itu apakah warna dan elemen desain yang kita gunakan sudah selaras dari sebelum-sebelumnya secara konsisten atau belum. Yang ketiga itu ada simple. Jadi kita harus sesederhana mungkin apakah slide dan seluruh presentasi sudah sederhana atau belum. Yang keempat ada audience center. Jadi ini kita apakah pesan dan desain ini terfokus pada audiens atau enggak. Yang kelima ada clear. Jadi harus jelas apakah poin dan slide-nya sudah jelas dan mudah dimengerti. Nah, ini harus diperhatikan supaya audiens memahami poin di dalam beberapa detik. Yang keenam itu ada fokus atau ringkas. Apakah teks tertulis dengan frasa ringkas atau enggak? Jadi kita harus bikin seringkas mungkin teks tersebut. Yang kedelapan ada fully operational, sepenuhnya operasional. Jadi apakah kita sudah memverifikasi setiap slide dalam presentasi kita? Hal ini harus kita perhatikan. Next, creating navigation and support slide. Tingkatan presentasi dengan beberapa slide dan tambahan finishing ke presentasi dan berikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi audiens. Yang pertama itu ada slide judul. Buat kesan pertama yang baik pada audiens antara dua slide judul, setara dengan halaman sampul dan judul laporan. Harus berisi judul presentasi. Yang kedua, agenda dan detail program. Kita dapat menggunakan slide ini untuk mengkomunikasikan agenda untuk presentasi dan informasi tambahan apapun dibutuhkan audiens. Yang ketiga itu ada slide navigation. Ini untuk memberitahu kita kemana akan pergi dan di mana kita berada. Kita dapat menggunakan serangkaian slide navigasi berdasarkan garis besar atau agenda kita. Nah, next. Creating effective handouts. Handouts semua materi cetak yang kita berikan kepada audiens untuk melengkapi presentasi. Hal ini harus dianggap sebagai bagian integral dari strategi presentasi kita. Rencanakan bersama-sama dengan slide presentasi sehingga kita menggunakan setiap media efektif mungkin. Presentasi harus melukis gambaran besar, menyampaikan dan menghubungkan ide-ide besar, mengatur nada emosional, dan membangkitkan penonton untuk bertindak jika itu relevan dengan pembicaraan kita. Selebaran ini kemudian dapat memuat informasi lainnya, memberikan detail pendukung kepada audiens dapat mengkonsumsi dengan kecepatan mereka sendiri. Pada waktu mereka sendiri, kita tidak perlu khawatir tentang memasukkan setiap detail ke dalam slide karena memiliki media dokumen cetak yang lebih tepat untuk melakukannya. Lalu goods handouts materials include itu ada yang pertama ada bagan dan diagram kompleks, yang kedua ada artikel dan makalah teknis, yang ketiga itu ada studi kasus,
Yang keempat itu ada sumber daya yang disarankan. Yang kelima itu ada salinan slide presentation. Next. Sekian dari presentasi kelompok 8. Terima kasih.